Oke, Bapak atau Ibu Guru, untuk yang dashboard ini sudah dijelaskan oleh Mbak Olive belum ya? Sudah, Bu. Sudah, berarti kita kalau untuk mata pelajaran sudah dijelaskan oleh Mbak Olive? Belum, baru secara umum aja, pada mata pelajaran apa aja. Oke, saya akan menjelaskan di mata pelajaran berarti ya untuk hari ini ya. Oke, Bapak atau Ibu Guru, saya akan menjelaskan di mata pelajaran ini berisikan tentang materi-materi pelajaran yang disediakan oleh kelas pintar. Materi tersebut bisa berupa PowerPoint, animasi, e-book, ataupun juga ada soal-soal latihan untuk murid. Ini saya akan klik mata pelajaran, lalu di sini akan diminta untuk pilih kurikulum dan kelas. Untuk Indonesia ini bukan mata pelajaran, melainkan kurikulumnya. Kita di sini pilih kelas ya. Kalau boleh tahu, mohon maaf, ini SMK. Oke, berarti kelas 10 ya, saya coba ya. Lalu saya klik lanjut. Oke, selanjutnya di sini adalah mata pelajaran yang ada di kelas pintar, Bapak atau Ibu Guru. Saya mau coba buka biologi. Ya, sini biologi. Lalu di sini diminta untuk pilih babnya. Jadi kalau di kelas pintar ini, kalau misalkan murid atau guru mau melihat materi pelajaran, itu kita lihatnya per bab. Gitu. Kalau misalkan Bapak atau Ibu Guru melihat perbedaannya ini apa sih Mbak? Ada lingkaran di tengah, kalau ini di kiri, ini di kiri, ini di kanan. Perbedaannya apa? Kalau ini membedakannya itu untuk progres belajar. Jadi sejauh mana anak murid atau Bapak atau Ibu Guru melihat materi di kelas pintar. Misalkan ini di tengah, berarti masih ada materi yang belum dilihat gitu. Oke, di sini Mbak Olive sudah join ya? Bagaimana Mbak Olive, sudah bisa? Terima kasih. Iya, sama-sama. Mohon maaf Bapak Ibu Guru yang telah menunggu ya. Tadi ada terjadi kesalahan atau ada kendala terkait dengan laptopnya. Iya. Maaf, ya udah. Ya, kalau seperti itu mungkin bisa dilanjutkan sama Mbak Olive ya, Bapak atau Ibu Guru ya. Mohon maaf sekali. Ya, terima kasih banyak. Bu Fitri. Terima kasih banyak Bu Fitri. Ya, sehat selalu ya Bapak atau Ibu Guru. Amin, terima kasih. Terima kasih. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Fitri. Langsung dilanjut aja ya sama Mbak Olive ya. Iya, mohon maaf ya Ibu, Bapak Ibu Guru semua. Iya Mbak Olive. Tadi Mbak Fitri sudah menjelaskan terkait apa saja, Ibu Bapak Guru? Baru mata pelajaran tadi. Tentang mata pelajaran sudah. aja. Baru mulai sih tadi sih. Oh ya, baik. Saya lanjutkan ya. Saya buka akunnya dulu. Saya izin share screen ya, Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru sudah login semua? Sudah. Atau belum, nanti kita sambil memantau dulu hari ini. Baik, di sini saya izin masuk dulu.
Di sini kita akan refresh menulang, kan kemarin kita sudah menjelaskan bagian-bagian apa saja yang ada di kelas pintar ya. Nanti kita mau buka salah satu mata pelajaran untuk di fitur atau di menu dari mata pelajaran ini. Tadi Mbak Fitri buka mata pelajaran apa, Bapak Ibu? Atau ada saran kita mau buka apa? Biologi Di menu mata tadi. pelajaran ini. Biologi. Tadi biologi. Mungkin yang berkaitan dengan kita aja, Bu. Boleh. Yang ada Boleh di memberikan pelajaran contoh? Mau apa? PPKN boleh tuh, PKN. Oke, siap. Boleh PKN nggak? Boleh. Ini untuk Pak Farhan ya? Iya, betul. Belajar lagi nih, Pak ya. Flashback Kita lagi. boleh buka untuk mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Di mana nanti di sini termuat bab per bab. Ada dari bab 1 sampai bab 7. Are you ready, Vigo? Nah, di bawah ini ada terakhir dilihat. Itu adalah aktivitas yang terakhir kali dilihat dalam membuka mata pelajaran ini, menu-menu mata pelajaran ini yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Fitri. Kalau semakin sering kita buka itu bulatannya akan semakin ke kanan. Seperti itu. Nah, sebagai contoh kita mau buka di bab 1 terkait dengan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik. Nanti termuatnya itu berkaitan dengan LPT atau Learn, Practice, dan Test. Learn ini berkaitan dengan materi, practice terkait dengan latihan-latihan soal, serta adanya tes. Nah, di sini boleh kita buka terkait dengan materinya, ada di Learn. Di sini ada 3 jenisnya, atau yang mencangkup itu terkait dengan konsep pembelajaran, materi pelajaran, serta adanya e-book. Jadi di sini Bapak Ibu Guru bisa membuka juga terkait konsep pelajaran itu berkenaan dengan seperti halnya mind mapping ya, atau nanti peta konsep, rangkuman-rangkuman terkait dengan materi bab ini, pembahasan mengenai bab per babnya. Nanti bentuknya seperti ini Bapak Ibu Guru, bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Jadi ketika mau menjelaskan, mau dipaparkan ketika kelas virtual berlangsung, jadi bisa dibesarkan, nanti bisa dilihat juga di sini ada icon-iconnya ya. Jadi kalau ada yang ingin dipergunakan atau ingin dicatat nih berkenaan dengan materi ini, jadi bisa pergunakan untuk menu catatan serta jadwal. Ini sifatnya sebagai reminder untuk kita sendiri ya, sebagai pengajar. Nanti siswanya juga memiliki seperti ini, jadi ketika Bapak Ibu gurunya menjelaskan atau mereka membuka materi ini, mereka juga bisa untuk menuliskan catatannya. Nah, nanti pas diklik seperti ini, ada penjelasan yang lebih rinci seperti itu. Jadi tiap subbab yang ada di sini, peta konsepnya, bisa kita buka juga untuk penjelasan-penjelasannya seperti itu. Nah, berlanjut untuk melihat konsep pembelajaran lain di dalam Learn atau dalam pembelajaran ini, ada materi pelajaran. Materi pelajaran ini bisa kita buka. Itu konteksnya itu seperti sebuah materi yang disertai dengan audio visual. Jadi bentuknya nanti seperti PowerPoint. Jadi bisa dipilih slide per slide-nya. Nanti akan seperti ini. Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara. Nanti bisa dilanjut untuk mengklik di sininya. Modul ataupun pembelajaran. Dari next. Dalam modul ini kita akan mempelajari dan bisa nilai-nilai diulang lagi Pancasila untuk yang sebelumnya. meliputi modul pembelajaran, media Nanti pembelajaran. Suaranya juga bisa kita kecilkan atau kita matikan. Misalkan nanti Bapak Ibu Guru mau menjelaskan ini, tapi agar terdengar oleh siswanya nanti bisa dimatikan. Nanti di sini juga ada untuk membesarkan gambar ya atau materi ini, nanti pencetnya yang ini. Nanti untuk memperbesar ya, seperti itu. Nanti bisa di-reload ketika mau mengulang lagi nih.
Coba Pak ulang untuk pembelajarannya tadi. Nanti kita klik lagi yang ini untuk mengulang untuk di satu slide ini. Nanti untuk memilih mau slide mana yang kita buka itu ada di sini outline. Jadi bisa kita klik yang outline. Jadi di sini tipenya seperti PowerPoint ya, Bapak Ibu guru sekalian. Jadi bisa pilih slide-slide-nya, mau dibuka slide berapa, nanti misalkan menginstruksikan siswa untuk membuka slide 5. Jadi mereka juga bisa sama-sama membuka slide 5 dengan mengklik outline-nya, seperti itu. Jadi tetap ini bisa dipergunakan untuk menu catatan, ataupun jadwal. Jadi nanti bisa di judul lah, misalkan ini terkait bab 1 nilai-nilai Pancasila, isi catatannya apa gitu. Begitupun berkaitan dengan jadwal. Jadwal di sini kan nanti sebagai reminder kita ya untuk sesi pembelajarannya, terus kelas berapa ini yang tadi kita ajarkan kepada siswanya, terus berlangsungnya hari apa, jam berapa, itu nanti bisa dilihat lagi oleh Bapak Ibu guru semua. Jadi nanti akan muncul seperti ini ketika kita sudah membuat jadwal atau catatan nanti. Seperti itu. Kembali lagi kita bisa back untuk melihat buku elektronik seperti itu di dalam menu Learn ini. Jadi di sini Bapak Ibu guru serta siswa nanti bisa mengakses terkait dengan elektronik buku. Jadi bukunya ini termuat bab per bab yang gambar disertai dengan tulisan-tulisannya. Jadi nanti tiap bab ada e-booknya ini. Tapi di sini sifatnya tidak bisa di-download karena tentunya memiliki hak cipta. Namun kalau mau mengakses, kita cukup dengan melogin, terus masuk ke mata pelajaran, pilih mata pelajarannya apa, terus ke Learn, dan masuk ke elektronik buku seperti ini. Jadi nanti bentuknya seperti ini ya, seperti buku pada umumnya. Dan terkait materi-materi yang berkenaan dengan buku tersebut seperti itu. Dari mata pelajaran Learn ini ada pertanyaan Bapak Ibu guru? Atau nanti kita mau lanjut ke practice dan tes? Bagaimana? Mbak Olive mau nanya dong. Iya, silakan Ibu. Kan kalau misalkan di sini mata pelajarannya kalau untuk yang di SMK, matematikanya itu kan pelajarannya misalkan barisan dan deret itu kalau di saya kan kelas 1 ya, kelas 10. Sedangkan materi ini ada di kelas 11, itu nanti gimana ya caranya? Berpengaruh nggak siswa yang di kelas 10, tapi nanti lihat materinya di kelas 11? Kan, berpengaruh terhadap nilai seperti itu ya, Bu ya? Kenapa? Jadi kalau misalkan Ibu mau memaparkan terkait materi pembelajarannya itu bisa. Jadi misalkan ada di kelas berapa nanti bisa dipaparkan seperti itu. Di kelas 11 nggak apa-apa, siswanya kan kelas 10. Terus nanti kan, materi di kelas 11, oh itu nggak masalah. Karena ini kan pembelajaran mereka ya, untuk mereka belajar aja gitu. Iya. Oke, kan udah di kelompok-kelompokin. Jadi kalau kelas 10 cuma bisa ngeliat di kelas 10 doang. Terus dia nggak bisa ngeliat di kelas 11. Oh itu nggak masalah ya? Ini sifatnya berarti mereka sendiri ya, bukan dari Ibu paparkan ya? Kalau misalkan Ibu memaparkan lewat kelas virtual, nanti bisa Ibu paparkan dari mata pelajaran ini. Tapi kalau sudah di akun mereka, itu tetap di kelasnya mereka masing-masing, Bu. Misalkan kelas 10, ya mata pelajarannya hanya berkaitan yang ada di kelas 10 tersebut. Mungkin kalau untuk lebihnya, misalkan ada mata pelajaran yang tidak ada di mata pelajaran mereka untuk bab per babnya, itu nanti bisa diberikan. Karena kan Ibu bisa mengakses ya. Oh jadi gitu. Berarti dari sayanya ya? Betul. Tapi mereka ya bisa ngeliat juga? Melihatnya kalau di handphone mereka itu tidak, Ibu. Karena sudah dibuat kan per kelasnya ya. Sudah termasuk. Oh gitu. Berarti saya buat sendiri ya? Ya nanti mungkin Ibu bisa ketika pembelajaran berlangsung bisa sambil dipaparkan seperti itu, Ibu.
Jadi bagaimana Ibu? Masih bingung sih. Masih bingung saya. Kan kelasnya oke, kelas 10 nih. Kan kelas 10 oke, masuk. Kalau di sayanya kan sekolah saya bisa ngelihat ke mana-mana ya materinya ya. Atau kalau misalkan kelas 10 itu berlangsung, saya nggak bisa buka yang di modul kelas 11-nya atau gimana ya? Itu saya masih bingung. Kan kalau kayak kita Zoom kelas 10 ya kelas 11 kan nggak bisa ngebuka tuh. Kelas 11 kan punya kelasnya sendiri tuh. Kalau yang kayak begini, kalau misalnya kelas 10 materinya bisa dilihat ke kelas 11 atau gimana ya? Kalau dari Ibu pokoknya bisa nih. Kalau dari Ibu. Tapi kalau untuk anak murid itu belum bisa Ibu. Oh gitu. Akunya doang yang bisa ya? Oh, oke deh, oke. Ya, makasih. Iya, sama-sama Ibu. Ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu Guru, di sini ada soal-soal, latihan soal di praktis. Jadi kita bisa diklik juga di sini. Ada berkaitan dengan HOTS, High Order Thinking Skill, tanya jawab, ini berupa pilihan ganda, serta VBQ ya, itu terkait dengan esai. Nah, di sini terkaitnya latihan-latihan soal, jadi nanti disertai dengan kunci jawaban setelah mereka mengerjakan. Seperti itu. Jadi di sini kemampuan kritis untuk siswanya berpikir, jadi bisa kita klik terkait dengan latihan-latihan soal ini. Nah, di sini ada table of content, bisa kita klik babnya. Jadi nanti muncullah ini sebagai bahan diskusi biasanya. Jadi ada sebuah pernyataan-pernyataan, nanti anak tersebut mendiskusikan terkait dengan materi yang dipaparkan. Misalnya kan di sini ada penjelasannya. Apa yang membedakan antara konsep pembagian kekuasaan ini berkaitan. Jadi nanti mereka menganalisa dari hasil ini. Setelah mereka menjawab, setelah mendiskusikan, nanti bisa diberikan jawaban bareng-bareng untuk mengambil kesimpulan yang tadi sudah diberikan, seperti itu. Jadi ada beberapa soal di sini. Nanti bisa kita kembali lagi untuk melihat pembelajaran lain atau latihan-latihan soal lain. Yang tadi terkait dengan diskusi, di mana siswa untuk berpikir kritis. Nanti di sini ada tanya jawab. Tanya jawab ini berupa pilihan ganda dan disertai oleh dengan bobot-bobot nilainya itu sudah tersedia. Jadi seperti ini contohnya, ada pertanyaan. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah, nanti bisa dijawab di sini dengan bobot nilai 1. Kira-kira apa isinya? Pak Farhan, silakan. Salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi yang B. Oke. Nah, jawabannya benar. Nanti akan seperti ini. Diberikan juga penjelasannya. Gitu. Kalau misalkan ini kita jawab salah atau coba kita ngasal aja di sini, kita coba ini. Oh, benar juga. Ini nanti kalau misalkan salah akan ada tulisan salah. Wah, sayang sekali. Oh, ini benar ya. Jawaban kamu salah. Jawaban yang benar adalah B, seperti itu. Nanti diberikan penjelasan ketika siswanya sudah mengerjakan gitu. Ini kan latihan-latihan soalnya ya. Nah, nanti kita semuanya ini ada bobot nilainya untuk latihan-latihan soal ini by system. Nanti bisa kita kembali untuk melihat latihan lainnya. Ini di bawahnya ada value-based question. Ini berkenaan dengan uraian. Jadi latihan soal ini seperti ini. Ada sebuah pertanyaan. Nanti kira-kira jawabannya apa? Diklik. Nanti siswanya sudah istilahnya sudah menuliskan ya jawaban mereka masing-masing. Nanti bisa dilihat nih kunci jawabannya. Jadi yang sesuai itu apa sih sebenarnya dari pertanyaan ini? Apakah aku sudah benar untuk mengisinya gitu nanti siswanya? Bisa dilihat di sini, lihat jawaban. Nanti akan ada penjelasan mengenai jawaban dari pertanyaan tersebut gitu.
Oke, ini kan latihan-latihan soal. Kita akan lihat juga sebagai tes untuk siswanya. Ada di bawahnya lagi tadi ya. Mbak Olive mau nanya lagi dong. Ya, silakan Ibu. Kan di sini isi jawaban. Berarti nanti anaknya ngetik di sini ya? Ya, betul. Tapi Soal itu esai itu. hanya sebatas, ini kan latihan ya Bu, jadi hanya Iya. sebatas pemahaman mereka mengenai latihannya. Kecuali nanti ada di tes, nanti di tes ini diberikan jawabannya, kunci jawabannya itu setelah mereka berhasil mengerjakan seluruhannya. Seperti itu. Oh gitu. Oh, berarti mereka bisa langsung jawab di sini ya? Betul, Ibu. Oke. Terus Jadi Mbak nanti- Olive, kalau misalkan kayak matematika tuh, soalnya esai, Hah? dia langkahnya berarti ngejainnya pakai equation editor atau gimana nih kalau kayak gini? Hanya yang ada di sini aja, Bu. Emang Oh, kan gitu. memang terkendalanya mungkin ya. Oh. Banyak juga guru-guru yang terkait dengan matematika, bagaimana akarnya, seperti apa. Agak sulit ya. Iya. Di sini juga sebagai input untuk kita agar seperti halnya matematika jadi bisa ada solusinya lah seperti itu ya, Ibu. Iya. Oke. Selanjutnya kita bisa untuk tes pemahaman dari siswanya. Jadi di sini termuatnya ada tes adaptif, MCQs, beserta esai. Jadi di tes adaptif ini, ketika kita buka itu ada penjelasannya, apa sih tes adaptif itu. Jadi tes adaptif ini memiliki 3 tingkatan, dari mudah, sedang, sampai sulit. Jadi ketika siswanya sudah berhasil mengerjakan satu nomor yang benar, nanti akan diberikan soal yang lebih sulit dari nomor sebelumnya. Namun ketika siswanya belum berhasil mengerjakan, nanti akan diberikan soal yang sama atau lebih mudah gitu. Jadi di sini nanti mereka bisa mulai tes. Termuatnya ini ada 10 soal dengan waktu 20 menit, serta persentase yang harus mereka dapatkan adalah 30% minimal yang harus benar, atau 3 soal yang harus mereka jawab benar, seperti itu. Jadi nanti di sini instruksinya bisa disilang. Nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan pilihan ganda. Nanti di sini untuk pertanyaannya, di sini ada 10 pertanyaan, durasinya ini terus berjalan ketika mereka mengerjakan. Nah, ada bobot nilainya juga sudah diberikan, jadi nanti bisa dikerjakan. Misalkan kita asal ya, kita isi, misalkan, atau dari Bapak Ibu Guru atau Pak Farhan nih ingin menjawab nih. Kira-kira mau dijawab bersama-sama, Bapak Ibu Guru? Silakan. Ayo Pak Farhan. Apa? Jawabannya yang mana? Kepuasan tertinggi negara untuk dalam Pak Farhan. Semangat. Semangat. Pak Farhan jago nih. Jago Tuh, F masih kali ini ini. nih. Kekuasaan tertinggi negara untuk dalam menetapkan fungsi negara dalam usaha nasional atau dalam negeri ke dalam, kalau nggak salah A deh. Salah lagi tadi. Oke, baik. Nah, nanti setelah setiap kali kita mengerjakan, ini akan biru-biru sampai 10 soal. Oke, lanjut Pak Farhan, bagaimana? Anggota DPK dipilih oleh DPR. Ya. Lanjut. Setelah amandemen Undang-Undang 1945, kedudukan Presiden sebagai lembaga eksekutif adalah Setara dengan MPR. setara. Setara kalau nggak salah. Tidak apa-apa. Nah, di sini masa jabatan anggota DPR adalah berapa tahun? 5 tahun. Penggunaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara. Penggunaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh Presiden beserta para menteri negara selaku pemegang kekuasaan eksekutif ya. Ya. Kekuasaan tertinggi negara untuk dalam menetapkan fungsi negara dalam urusan luar negeri dan menjaga kedaulatan dari investasi keluar ya. Baik, satu lagi nomornya.
salah satu tugas presiden sebagai kepala pemerintahan Indonesia, kecuali Kalau pemerintahan, yang BK apa yang ayo hots kira-kira banget? aja. Yang B aja deh, nggak apa-apa deh. Pak Farhan suruh mikir ya. Terima kasih Pak sudah menjawab. Oke. Nah, di sini Nggak tahu berapa nilainya. kita bisa selesaikan ketika sudah menjawab semuanya. Di sini ada samping instruksi, ada selesai. Jadi nanti bisa diklik yang selesai, langsung kirim tes. Sudah yakin? Jika sudah yakin, kita bisa oke. Nanti ada persentasenya. Jadi untuk siswa-siswanya nanti bisa mengerjakan seperti ini ya. Bentar. Oke, baik. Jadi nanti layarnya redup ya, Pak? Bu. Enggak kok, boleh. Oh, enggak. Soalnya ini mati. Jadi nanti di sini ada persentasenya. Kelihatan durasi tes mereka menjawab itu berapa, kecepatannya berapa, tingkat akurasinya berapa, jawaban yang benar dan salahnya, serta yang tidak terjawab. Ada berapa juga akan terlihat. Setelah itu mereka juga bisa melihat jawaban yang benarnya atau kunci jawabannya nanti ya. Jadi nanti ada di sampingnya. Maaf. Di sini mereka bisa untuk di bawahnya ya, ada coba lagi untuk mencoba lagi ketika nilai mereka kurang, dirasa kurang. Misalkan ada yang di bawah 30%, atau dari ketentuan Bapak Ibu gurunya seperti apa, nanti bisa diulang lagi untuk soal-soal yang tadi kita kerjakan, seperti itu. Nanti di sini untuk melihat jawaban yang benar, atau evaluasi dari jawaban yang tadi sudah dikerjakan. Bisa dilihat di sampingnya, ada jawabannya. Jadi nanti akan terlihat jawaban yang kira-kira benar, dan jawaban yang kira-kira salah. Jadi nanti bisa dilihat nomor-nomornya. Jadi ada penjelasannya, ada juga ini semua soal yang tadi kita kerjakan akan termuat di sini. Seperti itu. Jadi setelah itu nanti mereka ini kan sebagai tes ya. Jadi mereka bisa tahu hasil nilai mereka juga langsung ketika mereka sudah berhasil mengerjakan. Nah, di sini kita ada tes lainnya. Kita bisa pilih untuk melihat atau membuka tes lain terkait dengan mata pelajaran yang ada di fitur tesnya. Jadi di sini ada MCQ. Ini sama seperti halnya tes adaptif, yaitu berupa pilihan ganda. Namun MCQ ini sifatnya itu berlevel-level dan tingkat kesulitannya itu acak. Jadi by system itu sudah diberikan sedang, mudah, atau sulit itu nanti nomornya acak, nggak kayak tadi adaptif. Setelah kita mengerjakan yang benar, akan diberikan yang lebih sulit. Tapi ini lebih acak, dan mereka untuk mengerjakannya bisa pilih ini, tes. Nah, perbedaannya tadi juga ada ya, di mana nanti kalau di MCQ ini lebih besar untuk persentasenya, yaitu 70%. Berbeda halnya dengan yang tadi tes adaptif hanya 30% ya. Jadi ketika sudah mencapai 70%, untuk level selanjutnya itu baru bisa terbuka yang bawahnya. Dari instruksi ini bisa kita silang. Nah, jadi ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Mungkin Pak Farhan bisa bantu menjawab juga. Dasar hukum adanya kementerian diatur secara eksplisit tercantum dalam pasal nih, Pak. Pasal-pasal agak kurang ini. TWK. TWK.
Paling pasal 18. Bagaimana Bapak Ibu guru yang lain, coba boleh silakan diisi. Ini yang pasal 19 lah. 19. Oke, baik, kita 17, coba. 17. Tugas lembaga legislatif adalah? Buat undang-undang. Oke, mana sini? Oh iya. Nah. Lembaga yang kekuasaan untuk menetapkan Undang-Undang 1945, melantik presiden, serta mengubah. Merupakan DPR. tugas dari? PR. Oke, pintar semua nih Bapak Ibu gurunya nih. Oh iya dong. Pembagian Pasti. kekuasaan yang dilakukan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu merupakan pembagian kekuasaan secara horizontal. horizontal. Fungsi lembaga eksekutif, legislatif. Nah, mungkin cukup segini dulu nih yang kita kerjakan ya. Oke. Atau mau semuanya? Nanggung nggak nih, Pak? Boleh. Lu kata Pak Farhan. Nggak enak. Nanti takutnya pusing gitu ya. Lanjut aja. Bapak, asal jawabannya Bu, yang penting kita. Oke, lanjut. Boleh. Pasal 15 Undang-Undang Oke. Republik Indonesia nomor Ya, jawabnya 34. Jawabannya apa? menghemat waktu, Pak. Oh, oke. Iya. Jadi jawabnya asal aja dulu. Salah aja. Oke. Iya, betul. Persingkat waktu. Kita sudah mengerjakan ketika 10 soal ini ya diberikan. Bisa kita selesaikan. Bisa kita kirim tes. Sama halnya tadi. Nanti akan muncul statistiknya. Beserta dengan jawabannya. Berarti ini kan 50% ya. Tadi instruksinya adalah 70%. Berarti mereka tidak bisa untuk masuk ke level selanjutnya. Seperti itu. Jadi lebih tinggi ya untuk syarat mereka mengerjakannya. Nah, di tes ini juga ada terkait dengan esai. Jadi esai di sini itu ya berupa uraian tentunya. Nanti ada instruksinya, semua seperti ini, semua pertanyaan bersifat wajib. Jadi, dari instruksi tersebut bisa kita silang tadi, nanti ada bobot nilainya. Jika tadi pertanyaan dari PG itu 1 ya, bobot nilainya by system, nanti di esai itu lebih besar, yaitu 4 poin. Jadi mereka bisa mengerjakan, setelah mereka mengerjakan semua, misalkan, perbedaannya adalah pertanyaan berikutnya. Misalkan jawabnya apa, nanti lanjut lagi, nanti sampai terakhir. Seperti itu. Jadi ini sifatnya seperti esai ya, Bapak Ibu Guru. Nanti kita sudah, misalkan kita selesaikan. Nanti akan diberikan jawaban yang benar. Dari sini. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat lagi untuk jawaban-jawaban yang tadi. Tadi di skip ya, tidak dijawab seperti itu. Nah, jadi seperti itu untuk terkait dengan mata pelajaran di mana nanti ada learn, practice, dan test untuk tiap mata pelajaran atau bab-babnya. Dari sejauh ini untuk menu mata pelajaran ada pertanyaan dari Bapak Ibu Guru? Bagaimana? Ini saya, Bu. Ya, silakan, Pak. Pertanyaan pertama, Bu, tadi untuk, ini kan kita sedang membahas modul yang mata pelajaran ya, Bu ya? Untuk iya, instruksi, betul. untuk instruksi itu tadi saya lihat terdapat poin kayak pencapaian anak, indikator pencapaian anak itu 70%.
Nah, apakah memungkinkan jika nanti setiap mata pelajaran memiliki indikatornya sendiri, misalkan ada yang 70%, ada yang 75%, dan lain-lain. Apakah semuanya dipukul rata, misalkan kalau 75, 75 semuanya, atau kalau 70, 70% semuanya yang tadi. Oke, baik. Ada lagi, Pak? Kedua, untuk PG, otomatis itu untuk menilai jawaban benar atau salahnya kan itu otomatis ya Bu ya, karena tadi bahkan sampai ada jawabannya ya kan ya. Nah, kalau untuk esai berarti tentunya guru harus menilai sendiri gitu Bu. Oke, baik. Jadi maksudnya harus Ada menilai lagi? sendiri ataukah emang harus perkatanya sama seperti itu gitu ya. Seperti tadi kan ada contoh jawaban yang benarnya Bu ya untuk esai. Nah, jawabannya apakah harus perkatanya sama persis seperti itu ataukah tidak? Nah, dalam arti kata misalkan kalau siswa jawabannya sebetulnya sama, cuma mungkin untuk menyusunnya sedikit berbeda, tapi maknanya sama jawabannya. Nah, apakah itu bisa kita tolerir jadi benar? Gitu maksudnya. Berarti kalau dengan cara seperti itu, otomatis kan guru harus mengecek satu-satu ya Bu ya. Nah, itu pertanyaan kedua. Kemudian pertanyaan nomor 3 Bu, untuk mapel yang tidak ada di di panel mata pelajaran ini, otomatis kan waktu kemarin saya dengar kita mengakalinya dengan cara kita memasukkannya di sekolah ya nanti. Nah, untuk di sekolah itu apakah sama ada fitur learn, practice, dan tesnya? Itu saja Bu, 3 dulu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Saya mencoba menjawab tadi terkait dengan pertama itu indikator pencapaian. Indikator pencapaiannya. Ini sudah by system. Kalau dari menu mata pelajaran itu sudah dari kelas pintarnya. Berbeda halnya ketika nanti Bapak Ibu guru mau memberikan bobot-bobot nilai sendiri nih. Itu nanti bisa dipergunakan di menu sekolah atau nanti di fitur tugas ini. Jadi nanti kita bisa menentukan pertanyaannya apa, terus bobot nilainya berapa, terus nanti ketika siswanya mengerjakannya jawabannya apa, nanti kita bisa memberikan, misalkan kita benarkan jawaban mereka, itu nanti kita bisa berikan bobot nilai sendiri seperti itu Kak. Tapi dari menu mata pelajaran itu sudah by system Pak, jadi tidak bisa dirubah oleh gurunya seperti itu. Juga tadi kedua poinnya untuk esai dan PG. Untuk esai sendiri penilaiannya apakah manual oleh guru? Oh iya. Untuk PG dan esai pun juga by system Pak. Tadi kan sudah ada bobot-bobot nilainya ya, sudah termuat seperti itu. Jadi nanti kalau untuk esai manual sama. Kalau esai sama. Oh, berarti kalau siswa misalkan tadi jawabannya hampir sama, tapi cuman kurang satu kata, otomatis tidak akan benar ya Bu? Akan salah jawabannya. Iya, nanti itu sudah terrecord ya by system gitu Pak. Jadi nanti kalau misalkan penilaian dari gurunya itu nanti ada pergunakannya nanti di fitur tugas gitu. Enggak, maksudnya yang tadi Bu, yang di menu. Tapi kalau menu mata pelajaran itu tidak bisa. Tidak bisa, berarti jawabannya harus copy paste banget ya gitu Ibu. Iya, jadi nanti by systemnya menentukannya seperti itu Pak. Baik. Apakah by sistemnya itu mirip seperti Google Form? Kalau Google Form itu bisa diubah ya? Enggak, misalnya begini. Kalau misalnya jawabannya itu adalah saya pergi, tapi anak misalnya menulisnya itu saya kurang A terus pergi. Apakah itu jadi salah? Atau misalkan kalau Google Form itu kan kalau kita sudah mengisikan kunci jawabannya, misalnya S-nya kapital gitu. Saya pergi S-nya huruf besar. Terus anak menjawabnya S-nya kecil. Kalau di Google Form itu kan jadi salah. Apakah di sini juga jadi salah? Itu meneruskan pertanyaan dari Pak Adi tadi. Itu kalau dari kelas pintar sih dibenarkan ya Pak. Itu jadi ini kan menguji kemampuan siswanya ya. Jadi nanti mereka juga akan mendapat poinnya seperti itu. Oh, poinnya misalkan gini Bu. Mungkin saya sedikit beri contoh, misalkan bentuk bola itu seperti apa misalkan pertanyaannya. Nah, jawaban berdasarkan sistem yang tertanam di kelas pintar, misalkan jawabannya adalah bola terbuat dari karet sintetis
berbentuk bundar yang diisi oleh angin, misalkan seperti itu. Nah, kemudian siswa menjawabnya misalkan dari posisinya kebalik, misalkan bola adalah sebuah alat untuk berolahraga berbentuk bundar dan diisi oleh angin. Nah, berarti kan itu jawabannya sebetulnya sama, cuma penyusunan katanya saja yang berbeda. Nah, apakah itu akan poinnya benar atau disalahkan oleh sistem? Seperti yang tadi dibenarkan, namun juga diberikan tambahan kalimat seperti itu Pak dari sistem yang tadi untuk jawaban yang benarnya. Oke, berarti dia bisa mendeteksi jawaban yang benar walaupun susunan kalimatnya mungkin berbeda. Gitu, Pak. Oke. Dari yang tadi mata pelajaran masih ada pertanyaan Putus-putus suaranya, Bu. Nggak kedengeran ngomong apa, Bu? Koneksinya error kayaknya. Koneksinya. Dari fitur sekolah terkait dengan penugasan secara manual. Ibu, mohon maaf bagaimana, tadi Pak? Suaranya Sudah... putus-putus. Halo? Tadi suaranya putus-putus, jadi kita kurang jelas mendengarnya. Sekarang, Pak, Bu? Masih putus, Bu. Oh, gitu. Bentar. Apa ya? Bagus. Halo? Ya, sudah jelas. Nah, ini sudah jelas. Sudah. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu guru, sejauh dari mata pelajaran ada yang ingin ditanyakan atau nanti kita mau mencoba lihat yang di menu sekolah terkait dengan penjadwalan atau membuat kelas virtual? Bu, mungkin boleh nggak untuk yang tadi tuh ada soal yang esai, kita coba isi dulu dengan jawaban yang sama tapi berbeda susunan kalimatnya. Oke, coba kita buat ya. Kita coba dulu ya. Baik. Mau mata pelajaran apa? Bapak Ibu guru? Yang tadi aja nggak apa-apa PKN. Okay. Yang jawabannya yang tadi ada tuh yang esai yang panjang ya. Misal contoh esainya yang jawabannya yang agak panjang itu. Misalkan jawaban ini ya, Pak Farhan. Ya, coba Pak Farhan buat jawaban Pak Farhan. Pak Farhan silakan menjawab Pak. Kalau kayaknya gini dulu deh, sorry maaf motong. Oh ya, Pak. Kasih masukan nggak? Kayaknya gini dulu deh. Ini bisa dilihat nggak kunci jawabannya? Nah setelah dilihat kunci jawabannya, baru kita isikan jawaban yang menurut Pak Adi tadi. Jadi maknanya sama, tapi mungkin kalimatnya agak berbeda gitu. Oh, dicopas dulu nanti diparafrase gitu Pak ya? Jadi kita lihat dulu kunci jawabannya apa nih gitu kan. Terus baru kita isi jawaban yang maknanya sama, tapi kalimatnya agak berbeda, sedikit berbeda dengan kunci jawaban. Misalkan seperti ini ya. Kita bisa selesaikan. Itu kunci jawabannya itu ya, Bu? Ah, bukan. Ini. Oh, bukan. Oke. Ini pertanyaan, coba. Jawaban dari pertanyaan. Coba Pak Farhan mau menambahkan kira-kira? Yang menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan.
Pembantu Presiden menjalankan tugas dan fungsi Presiden. Departemen? Departemen itu kan instansinya ya. Sama aja sih. Ya udah gitu aja. Itu aja lah. Bisa selesaikan coba. Unsur pelaksana. Mungkin bisa dicopas dulu kali Bu ya, harus dimasukin ke. Nah ini hasilnya kelihatannya di mana Bu? Maksudnya jawabannya ini benar apa salah? Ini jadi hanya terkait dengan langsung bobot nilainya, berbeda dengan yang tadi ada persentasenya kan kalau yang di tes adaptif atau di MCQ. Kalau ini lebih ke hanya sebagai refreshment, kayak ini bobot nilainya segini, terus jawaban yang benar seperti ini gitu. Jadi ini sifatnya nggak kayak yang tadi harus ada nilainya atau nanti ada persentasenya, tapi ini hanya sebatas ada bobot nilainya, ada jawaban yang benar atau salahnya. Mungkin nanti ini dikembalikan lagi ke Bapak Ibu Guru, bisa memberikan bobot nilainya mau berapa, seperti itu. Tapi kalau misalnya ini berarti jawaban ini benar apa enggak Bu? Berarti. Jadi ini kan ada yang benar ya. Menjalankan, gitu. Misalkan mau diberikan 2 gitu. Oh, berarti maksudnya ini manual ya Bu ya? Iya, tapi bukan manual yang seperti kita bisa menginput ya, seperti itu Pak. Iya, betul ya. Gurunya. Ya tadi, ya, paham Bu. Ya berarti maksudnya ini nanti pada akhirnya tetap guru ya yang menentukan ini benar nggak nih untuk bobotnya kita. Ya Bu paham. Nggak, saya kira tadi otomatis gitu. Makanya kalau otomatis kan bahasa sistem kan agak sulit ya, karena maksudnya ketika beda satu huruf saja kadang menjadi masalah, betul. Baik Bu, terima kasih Bu. Kemudian poin nomor 3 tadi Bu, pertanyaan Bu. Untuk di sekolah apakah bisa ada learn, practice, dan tes semacam seperti ini Bu? Untuk di apa Pak? Manualnya? Ini sekolah. Sekolah kan untuk guru yang tidak ada mata pelajarannya di menu mata pelajaran, berarti guru kan memasukkannya di sekolah itu ya. Berarti tidak akan ada praktis yang learn kan tadi kan berdasarkan bab ya. Nah kita tidak bisa pakai itu, berarti kita manual ya menggunakan. Iya betul sekali. Baik Bu. Iya, jadi nanti mungkin dari ini bisa jadi pembahasan kita selanjutnya ya, mengenai BIMTEK lanjutan terkait dengan sekolah, yang mana nanti bisa dipergunakan fitur kelas, atau mau kita coba dulu untuk sekarang, apakah waktunya memungkinkan? Bu Farah bagaimana? Kayaknya mendingan ini ya Miss ya, mendingan satu waktu khusus kita membahas tentang menu sekolah ini, sambil kita praktik juga ya Bu. Iya, betul. Baiknya seperti itu. Untuk siswanya nanti bisa join jam berapa ya, Ibu Bapak Guru? Harusnya sekarang kan ya? Sekarang ya? Maaf Bu Olive, saya hanya memastikan saja. Berarti yang mapelnya tidak ada di menu mata pelajaran, itu pure tidak dapat memanfaatkan fitur mata pelajaran, begitu ya? Betul. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Jadi untuk saya memberikan kebijakan kepada sekolah bagaimana ini untuk mau melanjutkan untuk kita membahas mengenai kelas virtual atau kita mau adakannya untuk bimbingan selanjutnya dan kita akan menuju kepada siswa-siswanya. Bimbingan selanjutnya aja Bu Alif. Oh iya udah. Pusing ya Bu ya? Pusing. Tapi Bu Intan sudah paham belum yang tadi? Apa masih ada yang bingung? Ya sambil berjalan deh. Nah, kalau Bu Intan sebaiknya boleh untuk Bu Intan ini sebaiknya memanfaatkan fitur yang ada di mata pelajaran atau yang nanti di sekolah. Karena kan untuk matematika pariwisata ini berbeda dengan matematika SMA. Jadi bisa dipergunakannya di sekolah ya, kalau misalkan tidak sesuai dengan materi yang diajarkan. Bu Intan berarti nanti di sekolah Bu Intan bukan di mata pelajaran. Iya, siap. Di sekolah Bu Intan, di sana di SMN.
Oh iya, Bapak Ibu Guru, saya mau minta sedikit waktunya untuk mengisi survei ya untuk hari ini. Mohon kesediaan waktunya. Bentar. Boleh, mohon maaf untuk sini, waktunya masih ya. perlu tambahan karena memang waktunya sudah lewat. Selanjutnya kan waktu untuk siswa. Wah, betul. Boleh, Ibu. Nanti bisa kita sudahi. Nanti untuk link surveinya bisa saya kirimkan kepada Bu Farah ya. Oh iya, nanti juga kemarin yang Ibu minta membuat grup, saya belum buatkan, nanti insya Allah hari ini saya buatkan. Oke, baik. Siap, Ibu. Terima kasih. Sampai sini masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu Guru untuk kita mengakhiri sesi bintas hari ini. Cukup dulu. Terima kasih. Cukup. Oke, baik. Terima kasih, Bu Intan. Nanti bisa dipelajari lagi, bisa dibuka lagi kembali akunnya ya, untuk lebih memantapkan lagi nih penggunaan dari kelas pintar. Saya banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah menyempatkan waktunya hari ini. Saya juga memohon maaf atas ketidaknyamanannya pada di awal sesi ya, karena keterlambatan dari saya. Terus juga terima kasih untuk semuanya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih.